Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan rahmat-Nya yang sudah memungkinkan kita untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Biarlah ibadah yang kita kerjakan ini sebagai korban persembahan yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-19. Rut 2 ayat 19, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, Ya. di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja? Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Iya. Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Inilah jawaban Rut kepada Naomi mertuanya itu. Inilah jawaban Rut kepada Naomi mertuanya itu. Pendeknya, Rut bekerja di ladangnya Boas. Pendeknya, Rut bekerja di ladangnya Boas. Sekarang ini kita berada dan bekerja di ladangnya Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya supaya kita hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Amin. Tujuannya supaya kita semua hidup dalam kelimpahan, yaitu kasih karunia. Tanda kelimpahan, tanda kelimpahan. Kita dapat berbagi dan memberi kepada orang lain. Kita dapat berbagi dan memberi kepada orang lain. Sama seperti Rut memberi hasil tuaian itu kepada Naomi mertuanya itu. Sama seperti Rut memberi hasil tuaian itu kepada Naomi mertuanya itu. Kita sejenak membaca sejenak sebelum jauh kita melihat, sejenak kita membaca Rut 2 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Ya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ya. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu. Iya. Terus? Dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Ya, diberikannya, dibagikannya, itu tanda kelimpahan. Terus? Maka berkatalah mertuanya kepadanya, Ya. di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari Di mana engkau memungut, di mana engkau bekerja, kemudian diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. diberkatilah kiranya orang itu. Terus? Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu. Ya. Pada siapa ia bekerja? Terus? Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari Ya. ini ialah Boas. Puji Tuhan. Pendeknya, saudaraku, Rut memberi hasil tuaian di ladang kepada Naomi mertuanya itu. Rut memberi hasil tuaian di ladang kepada Naomi mertuanya itu. Hal itu membangkitkan dua hal. Pemberian dari Rut kepada Naomi membangkitkan dua hal. Satu, orang lain akan terheran-heran. Dua, orang lain mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, jadi pemberian daripada Rut kepada Naomi ini membangkitkan dua hal. Satu, orang lain akan terheran-heran. Dua, orang lain akan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Contoh orang lain terheran-heran. Ya, contoh terheran-heran. Di sini kita melihat Naomi bertanya kepada Rut menantunya itu, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Pertanyaan ini jelas menunjukkan bahwa Naomi terheran-heran melihat hasil tuaian yang dibawa oleh Rut tersebut. Amin. Kemudian contoh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Naomi memberi tanggapan positif dan berkata, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Amin. Puji Tuhan. Itulah contoh
orang yang mengucap syukur. Naomi memberi tanggapan positif dan berkata, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Itu ucapan syukur. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, supaya dua hal ini nanti nyata, jangan kita sibuk membawa diri kepada ladang si pemalas dan ladang dunia. Karena kedua ladang tersebut hanya menghasilkan onak dan duri. Ladang dunia dan ladang si pemalas hanya menghasilkan onak dan duri yang sifatnya menusuk dengan tajam. Sehingga gereja Tuhan tersakiti, gereja Tuhan dirugikan. Kesimpulannya, kita harus tetap berada di ladang Tuhan. Kita harus tetap berada di ladang Tuhan. Supaya kita mengalami kelimpahan sama seperti Rut. Mari kita melihat ladang Tuhan. Mari selanjutnya kita akan melihat lebih jauh tentang ladang Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat 28 sampai dengan ayat 29. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal kekhawatiran. Ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikan bunga bakung di ladang. Jadi jangan sampai kita tidak memperhatikannya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Terus. Yang tumbuh tanpa bekerja. Tumbuh tanpa bekerja. Tumbuh tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu. Ya, terus. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Puji Tuhan. Haleluya. Berada di ladang Tuhan bagaikan bunga bakung di ladang. Berada di ladang Tuhan bagaikan bunga bakung di ladang. Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saudara, kalimat tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal artinya, arti rohaninya bagi kita untuk kita sekarang adalah mengalami pertumbuhan rohani yang sehat oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sebab yang bekerja dan memintal ialah Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab yang bekerja di sini adalah, yang bekerja dan memintal di sini ialah Tuhan. 2 minggu berturut-turut kita diberkati dengan kata bekerja. Maksudnya mengalami kelimpahan kasih karunia oleh karena Tuhan yang bekerja bagi kita. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memperhatikan kata berikutnya, yaitu kata memintal. Kata berikutnya yaitu memintal. Memintal berarti ditenun, berarti sama dengan ditenun ataupun dibentuk. Memintal sama dengan ditenun atau dibentuk. Amin. Puji Tuhan. Memintal berarti ditenun ataupun dibentuk. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan yang memintal, kalau Tuhan yang menenun hidup rohani kita, atau kalau Tuhan yang membentuk kehidupan rohani kita, maka kehidupan kita, perbuatan kita lebih indah dari pakaian Salomo. Lebih indah dari pakaian Salomo. Pakaian itu menunjuk kepada perbuatan. Biarlah Tuhan yang memintal perbuatan kita masing-masing. Supaya kehidupan kita ini menjadi indah. Bahkan keindahan itu lebih indah dari pakaian yang dipakai oleh Salomo. Dimulai dari Keluaran pasal 35. Keluaran pasal 25 ini, Keluaran 35. Saudara, Keluaran pasal 25 sampai dengan Keluaran 40, saudaraku, itu menceritakan tentang pembangunan tabernakel. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Menceritakan tentang pembangunan tabernakel. Puji Tuhan. Yaitu perencanaan dan prakteknya. Perencanaan dan prakteknya. Puji Tuhan. Bukankah kehidupan kita ini adalah tabernakelnya Tuhan? Amen. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Keluaran pasal yang ke-35 ayat yang ke-6. Jangan jadi sebuah pengetahuan ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetap rendah hati. Keluaran 35
ayat yang ke-6, Keluaran 35, ayat yang ke-6, loncat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ya. Persembahan khusus, Boleh ayat 5 mulai. persembahan khusus Ya. untuk mendirikan kemah suci Ya. dan untuk kebaktian di dalamnya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pembangunan tabernakel ini dibagi menjadi dua bagian. Dimulai dari Keluaran 25 sampai dengan pasal 40 dibagi menjadi dua bagian. Keluaran 25 sampai dengan 30. Keluaran 25. Ya, puji Tuhan, sampai dengan 35 dan 35 sampai dengan 40. Puji Tuhan. Jadi 25 itu perencanaan, sedangkan 35 sampai 40 itu pelaksanaannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, itu pelaksanaannya. Puji Tuhan. Mari ayat 5 sampai 6, loncat 25 sampai 26. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ambillah bagi Tuhan Boleh baca ayat 4. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel. Ini persembahan khusus untuk mendirikan tabernakel supaya ada kebaktian. Berkatalah Musa kepada segenap jemaat Israel. Terus? Inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Ini suatu perintah loh, saudaraku. Apa bunyinya? Terus? Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus Ya. dari barang kepunyaanmu. Ya, dari barang kepunyaanmu. Jadi bukan barang orang lain. Atau bukan orang. Jadi khusus milik kepunyaan sendiri. Terus? Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Ya, antara lain. Emas, perak, tembaga, Ya. kain ungu tua, kain Ya. ungu muda, Ayat-ayat yang ke-6 secara khusus kain ungu tua, kain ungu muda, terus kain kirmisi, kain kermiji, lenan halus, kain lenan halus, bulu kambing. dan juga kain yang terbuat dari bulu kambing. Ini kain-kainan khusus ayat 6. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 25 sampai dengan ayat 26. Setiap perempuan yang ahli Ya. memintal dengan tangannya sendiri Memintal, menenun dengan tangannya sendiri, terus dan membawa yang dipintalnya itu, Iya. yakni kain ungu tua, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan lenan halus. halus. Ayat 26 tambahannya, Semua perempuan yang tergerak hatinya Iya. oleh karena ia berkeahlian memintal termasuk memintal bulu kambing. Puji Tuhan. Yang turut sebagai persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci ialah, yang turut sebagai persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci ialah 1 kain ungu tua, 2 kain ungu muda, 4 kain kermisi, 5 lenan halus, ditambah dengan bulu kambing. Kain yang dipintal atau ditenun dari bulu kambing. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya itu dipintal dengan tangan oleh setiap perempuan yang ahli memintal, oleh setiap perempuan yang ahli menenun. Puji Tuhan. Haleluya. Terkait dengan memintal dan menenun, lebih jauh kita melihat dari nubuatan Yesaya pasal 44 ayat 2. Yesaya 44 ayat 2. Yesaya 44 ayat 2, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Silakan. Tuhan satu-satunya Allah. Ya, baca terus. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, Ya, Tuhan yang menjadikan engkau, terus yang membentuk engkau sejak dari ya, kandungan. dibentuk, ditenun, dipintal dari sejak kandungan, terus. Dan yang menolong engkau. Iya, terus. Janganlah takut, hai hambaku Yakub. Iya, terus. Dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Hai Yakob, hai Yesyurun, terus. Yang kupilih, terus. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas Ya, tanah yang ya, haus. ayat 2 terlebih dahulu. Yang dibentuk atau yang dipintal dan ditenun dari sejak kandungan. Dijadikan dijadikan Strip pertama sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Dibentuk berarti ditenun dan dipintal dari sejak kandungan. Dijadikan sebagai strip pertama hamba Tuhan. Strip yang kedua sebagai Yesyurun atau milik kepunyaan dan berharga, itu Yesyurun. Strip yang ketiga
sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Nah, inilah kehidupan yang dibentuk, berarti ditenun, dipintal dari sejak kandungan. Jadi sudah selayaknya memang hamba Tuhan itu atau seorang pelayan Tuhan itu memiliki tabiat yang indah bagi Tuhan, melebihi keindahan dari pakaian Salomo. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, terus Imamat yang rajani. sama dengan imamat yang rajani, terus Bangsa yang kudus. disebut juga bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah Yeshurun, terus Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Terus? Yang telah memanggil kamu Iya. keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. puji Tuhan. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang disebut juga dengan Yeshurun. Disebut dengan itu adalah hamba Tuhan. Mereka itu disebut dengan hamba Tuhan yang telah dibentuk, berarti ditenun dan dipintal dari sejak kandungan. Amin, saudaraku. Tugas seorang hamba Tuhan, tugas dari seorang hamba Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Karya Allah yang terbesar adalah salib. Berarti tugas dari seorang hamba Tuhan adalah untuk memberitakan salib dimanapun ia diutus. Memberitakan salib di tengah-tengah pengutusannya. Puji Tuhan, jangan sampai kita, saudaraku, duduk di tengah-tengah pencemooh, berjalan di jalan orang yang tidak benar, seperti Mazmur pasal 1 ayat 1. Jadi seolah-olah situasi kondisi yang mempengaruhi kehidupan kita ini, seolah-olah situasi kondisi yang mempengaruhi kebenaran yang kita punya. Tetapi tugas dari seorang hamba Tuhan untuk memberitakan salib, untuk memberitakan salib di mana di tengah-tengah pengutusannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan kita ketemu dengan orang yang tidak orang najis lalu kita juga turut berbuat najis. Bukan hanya perbuatannya yang najis tapi mulutnya juga najis. Jangan seperti itu. Tetapi tugas dari seorang hamba Tuhan adalah untuk memberitakan salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Kebenaran tidak dipengaruhi situasi kondisi apapun, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan untuk pendamaian. Pelayanan pendamaian. Puji Tuhan. Berarti membawa berita salib. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Menjadi satu kehidupan yang baru. Setelah dibentuk, berarti dipintal, ditenun dari sejak kandungan rahim. Dari rahim, nanti menjadi sesudah dibentuk, menjadi ciptaan baru, lahir baru, tandanya ada darah, tandanya ada air, terus Yang lama sudah berlalu, ya, sesungguhnya yang baru puji sudah datang. Tuhan. Ayat ini menjelaskan tentang hamba Tuhan yang telah dipintal dan ditenun, atau hamba Tuhan yang telah dibentuk oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah hamba Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ayat ini menjelaskan kepada kita hamba Tuhan yang sudah dibentuk, berarti dipintal dan ditenun dari sejak kandungan. Tanda lahir baru, ciptaan baru, ada darah dan air ketuban. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lalu sesudah dibentuk menjadi ciptaan baru, menjadi hamba Tuhan yang sudah dipintal, ditenun. Saudaraku, lanjut ayat 18 sampai dengan 20. Dan semuanya ini dari Allah, Ya. yang dengan perantaraan Kristus Ya. telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kristus dijadikan sebagai korban pendamaian. Maka kehidupan yang sudah dibentuk, ciptaan baru yang sudah dibentuk,
berarti ditenun dan dipintal dari sejak kandungan. Terus Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu dipercayakan pelayanan pendamaian kepadanya. Amin, saudaraku. Amin. Kehidupan yang sudah dibentuk berarti ditenun dan dipintal dari sejak kandungan. Kepadanya dipercayakan pelayanan, sebuah pelayanan yang mulia, yaitu pelayanan pendamaian. Jadi sama saja dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Kita dipanggil untuk memberitakan salib. Kita dipanggil untuk memberitakan salib. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya kita berpadanan dengan panggilan itu sendiri. Puji Tuhan. Ayat 18 sampai 19. Ayat 19 sampai 20. Sebab Allah mendamaikan dunia Iya, terus. oleh Kristus Iya. dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Bumi dengan langit diperdamaikan supaya nanti penduduk bumi sampai ke surga. Terus Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu Ya. kepada kami. Tuhan mempercayakan berita pendamaian itu kepada seorang utusan. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan Ya. perantaraan kami. Iya, terus. Dalam nama Kristus kami meminta Ya. kepadamu, Ya. berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, Tuhan mempercayakan berita pendamaian itu kepada seorang utusan, kepada seorang hamba Tuhan yang sudah dibentuk, berarti ditenun, dipintal dari sejak kandungan, supaya memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Supaya memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Supaya penduduk bumi yang hina ini bisa nanti menyatu dengan kemuliaan Allah. Bumi dengan langit menjadi satu oleh karena salib. Amin, saudaraku. Bumi tidak akan sampai ke langit tanpa salib, tanpa pengantara, tanpa korban pendamaian. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa Ya. telah dibuatnya menjadi dosa karena Ya. kita, Ya. supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, menjadi pelayanan pendamaian, rela menjadi korban. Menjadi pelayanan pendamaian, rela menjadi korban. Sebab kedudukan dari seorang iman, kedudukan dari seorang pelayan pendamaian berada di antara Allah dengan manusia berdosa untuk memperdamaikan manusia berdosa kepada Allah. Jadi kedudukan daripada seorang imam, pelayan Tuhan ada di antara Allah dengan manusia berdosa. Amin, saudaraku. Supaya memperdamaikan manusia ini yang dosa, manusia yang hina, yang berdosa ini kepada Allah. Itulah pengantara. Pelayanan pendamaian itu harus menjadi sama dengan pengantara. Pengantara bumi dengan langit. Berarti rela menjadi korban. Jangan kita melayani hanya untuk mencari puji-pujian. Jangan kita melayani hanya untuk mencari kepentingan diri. Itu perbuatan sia-sia. Tidak berguna. Tidak berguna. Tetapi kita diutus untuk menjadi korban pendamaian. Itu yang benar. Puji Tuhan. Jangan sia-siakan panggilanmu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Marilah kita lihat lebih jauh lagi tentang korban pendamaian ini di dalam Keluaran pasal 29. Ayat 10 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ya, ini. Puji Tuhan. Seorang imam harus melayani dalam tahbisan yang baik dan benar sesuai dengan perikop dari Keluaran 29 ayat 1 dan seterusnya. Melayani Tuhan dalam tahbisan yang baik, yang benar, yang suci. Amin, saudaraku. Kalau kita datang melayani Tuhan dalam tahbisan yang benar dan suci, maka tanda kenajisan itu tidak melekat di dalam diri kita. Sebab kenajisan bukan menjadi pakaian kita, bukan menjadi tabiat kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Langsung ayat 10.
Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu Ya. ke depan kemah pertemuan. Terus? Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Puji Tuhan. Saudara, lembu jantan muda dikorbankan. Ya. Ya. Salah satu daripada korban yang dipersembahkan untuk tahbisan seorang hamba Tuhan adalah lembu jantan muda. Ini berbicara tentang korban pendamaian dari Kristus. Lembu jantan muda yang dikorbankan itu merupakan sebagai korban pendamaian dari Kristus. Amin. Itu korban pendamaian. Lembu jantan muda yang dikorbankan itu berbicara tentang korban pendamaian dari Kristus. Tujuannya supaya manusia berdamai dengan Allah. Supaya manusia berdamai dengan Allah. Kemudian pada ayat yang ke-10 ini, pada ayat 10 ini, seorang imam harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Seorang imam harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Arti rohaninya adalah artinya adanya persekutuan yang baik dengan Kristus sebagai pribadi yang disalibkan. Ya. Jadi seorang imam selanjutnya sebelum korban lembu jantan muda itu dipersembahkan, terlebih dahulu seorang imam meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan muda itu. Itu artinya persekutuan dengan Kristus yang disalibkan itu. Harus ada persekutuan yang baik dengan Kristus. Halo? Harus ada persekutuan yang baik dengan Kristus. Kalau kita saja bisa berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama di atas muka bumi ini, lebih lagi seorang imam. Harus ada persekutuan yang baik dengan Kristus. Jangan kita pandai mencari hati manusia tapi tidak pandai mencari hatinya Tuhan. Harus ada persekutuan, suatu persekutuan yang baik. Satu persekutuan yang indah dengan Kristus yang disalibkan. Puji Tuhan, Kristus adalah kepala, dialah penyelamat tubuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat dulu tanda seorang hamba Tuhan ada di dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan. Sebelum kita pergi lagi ke sini nanti, kita terlebih dahulu memperhatikan 1 Timotius 4. Ya, tanda ada persekutuan yang baik dengan Kristus sebagai kepala dalam 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. Satu Timotius 4 ayat yang ke-14, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, ini tanda jika seorang hamba Tuhan ada persekutuan yang baik dengan Tuhan. Lihat ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Iya, terus? Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat Ya. dan dengan penumpangan tangan Puji sejak Tuhan. penatua. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan tidak boleh lalai dalam mempergunakan karunia yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak boleh lalai. Maka seorang hamba Tuhan, seorang imam, seorang pelayan Tuhan tidak boleh bermain-main di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Banyak kali kita menggunakan waktu untuk kepentingan diri, sehingga lalai di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu bukan merupakan persekutuan yang baik dengan Tuhan, tetapi tanda persekutuan yang baik dengan Kristus sebagai kepala adalah tidak lalai dalam mempergunakan karunia-karunia yang dipercayakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebagai seorang pemimpin pujian, pembaca firman Tuhan, singer, kolektan, pemain musik, multimedia, apapun pelayanan yang dipercayakan, sesuai karunia yang dia terima, itu dia harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu sebuah tanda bahwa adanya persekutuan yang baik dengan Kristus sebagai kepala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2 Timotius 1
ayat 6. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Terus? Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ya, terus? Karena itulah kuperingatkan engkau. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, karena itulah kuperingatkan engkau, terus Untuk mengobarkan karunia Allah yang ada untuk padamu. mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, terus Oleh penumpangan tanganku. oleh penumpangan tangan. Puji Tuhan. Lewat persekutuan yang indah dengan Kristus, harus berkobar-kobar di dalam hal melayani Tuhan sesuai karunia-karunia dan jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Penumpangan tangan itu suatu persekutuan yang baik dan indah dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Timotius 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Tapi di dalam melayani Tuhan, jangan juga buru-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Terus? Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Terus? Jagalah kemurnian dirimu. Harus menjaga kemurnian diri, kemurnian. Jadi seorang hamba Tuhan, seorang pelan Tuhan harus menjaga kemurnian dirinya di hadapan Tuhan. Jangan sampai melayani dengan asal-asal. Puji Tuhan, melayani dengan tidak benar. Puji Tuhan, dan tidak boleh kompromi dengan sesuatu yang tidak suci. Jangan kita menggunakan alasan ini itu supaya kita bisa melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak benar, tidak suci. Itu salah. Banyak kali orang meminta saya untuk memberkati nikah mereka. Banyak orang yang sudah jatuh dalam perzinahan lalu meminta untuk dinikahkan. Saya tidak sembarangan menumpangkan tangan orang seperti ini. Syaratnya harus mau tergembala dengan sungguh-sungguh. Karena saya yakin kalau orang itu mau tergembala dengan baik, pasti ada perubahan. Tapi kalau hanya minta untuk dinikahkan saja, hanya untuk minta petikan surat nikah saja, tapi tidak mau tergembala, biar berapa banyak uang yang disodorkan, saya tidak akan mau. Dan saya tidak akan menggunakan alasan supaya kehidupan mereka baik. Berapa banyak yang datang kepada saya menyodorkan uangnya kepada saya, semuanya saya tolak. Amin, saudaraku. Harus tetap menjaga kemurnian. Jangan kompromi dengan dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 11. Keluaran 29. Ayat ke-11. Lebih jauh kita melihat, lebih dalam lagi melihat tabisan seorang imam di dalam hal memberitakan salib, menjadi korban, menjadi pengantara, berarti menjadi korban pendamaian. Keluaran 29 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu. Lembu jantan muda itu terus? Di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Lembu jantan muda itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Di depan pintu kemah pertemuan. Artinya seorang hamba Tuhan harus benar-benar menjadi korban pendamaian di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kegiatan-kegiatan roh, dalam setiap ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Tidak boleh pura-pura. Harus sungguh-sungguh menjadi korban pendamaian di hadapan Tuhan. Menjadi korban pendamaian tidak boleh hanya pura-pura. Supaya tujuannya hanya untuk mencari puji-pujian. Hanya untuk mencari kepentingan, tidak boleh. Puji Tuhan. Kalau dahulu kita melayani dengan kepentingan pribadi, sekarang tidak boleh lagi. Amin, saudaraku. Tidak boleh lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lalu ayat 12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu. Iya. Dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah. Terus? Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mesbah. Puji Tuhan. Pada ayat 12 ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Seorang imam, seorang pelayan Tuhan
memperhatikan dua hal. Satu, membubuhkan sedikit darah pada tanduk-tanduk mezbah. Puji Tuhan. Ya, itu menunjuk pengampunan oleh kuasa darah salib Kristus. Itu pengampunan oleh kuasa darah salib Kristus. Coba tampilkan dulu mezbah. Ini mezbah korban bakaran. Pada tiap-tiap sudut bagian atas terdapat tanduk-tanduk. Puji Tuhan, yang seluruhnya disalut dengan tembaga. Itu pengampunan oleh kuasa darah salib Kristus. Puji Tuhan, seorang hamba Tuhan harus rela mengampuni orang berdosa. Jangan melayani tanpa pengampunan. Banyak orang melayani tapi tidak ada pengampunan. Itu tidak benar. Masih tetap mengeraskan hatinya. Kalau orang itu tidak berubah, saya tidak berubah. Itu bukan hamba Tuhan. Maka sedikit darah pada jari itu, jari seorang imam harus dioleskan, dibubuhkan pada tanduk-tanduk pada pojok-pojok tabut mezbah korban bakaran. Itu berbicara tentang pengampunan oleh kuasa darah salib Kristus. Maka seorang hamba Tuhan juga harus penuh dengan pengampunan. Jangan menunggu orang lain juga bertobat baru diampuni, tapi harus penuh dengan pengampunan. Puji Tuhan. Baru B atau yang kedua, sebagian darah lembu itu dicurahkan pada bagian bawah mezbah. Sebagian darah lembu itu dicurahkan pada bagian bawah mezbah. Ini menunjuk kepada korban penebus salah. Ini menunjuk kepada korban penebus salah. Puji Tuhan, kalau kita melihat Wahyu pasal yang ke-6, di mana orang-orang yang mati dipenggal kepalanya itu berteriak dari bawah mezbah itu untuk meminta pembalasan. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Haleluya. Dan itu merupakan penebusan salah mereka. Sampai akhirnya mereka berada pada kebangkitan yang pertama. Untuk menjadi raja-raja dalam 1000 tahun damai memerintah bersama dengan Kristus. Itu penebusan salah mereka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau memang kita menjadi korban penebus salah, kalau memang Tuhan izinkan menjadi korban penebus salah, biarlah itu terjadi. Supaya nanti juga mereka turut memerintah sebagai raja-raja dalam kerajaan 1000 tahun damai. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, jadi saudara, itulah berita salib berkuasa untuk memperdamaikan manusia berdosa kepada Allah. Itulah berita salib berkuasa untuk memperdamaikan manusia berdosa kepada Allah. Amin, saudaraku. Amin. Menjadi pelayanan pendamaian, menjadi korban di tengah-tengah memperdamaikan dosa manusia. Yesaya 44 ayat 24. Puji Tuhan. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan penebus Israel. Ya, Tuhan penebus Israel. Terus? Beginilah firman Tuhan, ya, penebusmu. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Terus? Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Terus? Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Iya. Yang seorang diri membentangkan langit. Yang seorang diri membentangkan langit. Terus? Yang menghamparkan bumi. Ya. Siapakah yang mendampingi aku? Ya. Puji Tuhan. Tuhan membentangkan langit. Tuhan juga menghamparkan bumi. Puji Tuhan. Langit itu menunjuk tahta Allah. Sedangkan bumi menunjuk tumpuan kaki Tuhan. Amin.
Berarti supaya manusia di bumi ini, berarti supaya manusia sampai kepada tata kemuliaan Allah, maka manusia harus mengikuti tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah. Berarti manusia harus mengikuti tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah untuk sampai kepada tahta Allah. Amin, saudaraku. Inilah tugas dari seorang hamba Tuhan, senantiasa menjadi pengantara, yaitu membawa korban pendamaian. Kiranya dapat dipahami, senantiasa membawa berita pendamaian, berarti menjadi korban ketika dia memperdamaikan dosa manusia. Puji Tuhan, perhatikan ya. Bumi, penduduk bumi tidak akan pernah sampai ke langit kalau tanpa ada pengantara. Di awalnya Tuhan sudah menyatakan diri, menyatakan bahwa seorang hamba Tuhan telah dibentuk, berarti ditenun dan dipintal. Dalam kesempatan yang lain Tuhan juga berkata, Tuhan yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Tetapi supaya penduduk bumi untuk sampai ke langit tata kemuliaan, itu peran besar dari seorang hamba Tuhan yang sudah dibentuk. Itu peran dari seorang yang ditenun, dipintal dari sejak kandungan. Itulah tugas kita. Ingat, Tuhan yang sudah membentangkan langit, Tuhan yang sudah menghamparkan bumi. Tapi bumi tidak akan sampai ke langit kalau tanpa korban pendamaian dari hamba Tuhan. Maka setelah Tuhan menyatakan hal ini kepada saya senang, saya bahagia. Untuk selanjutnya saya sampaikan di tengah ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci malam ini. Yang memperhatikannya pasti berbahagia. Amin. Dan Tuhan pasti berkati dan dipakai untuk melayani pendamaian yang dipercayakan oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lebih jauh kita melihat Yesaya 42 ayat 5. Demikian firman Yesaya 42 ayat yang ke 5 sampai dengan ayat yang ke 7. Silakan. Hamba Tuhan. Ya. Beginilah firman Allah Tuhan. Ini hamba Tuhan senantiasa membawa berita salib, berarti menjadi korban pendamaian di tengah-tengah pelayanannya dimanapun dia diutus. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Dan itu langsung dinyatakan pada ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tetapi yang berkaitan dengan langit dan bumi itu kita akan baca pada ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya. Tuhan yang membentangkan langit, kembali dinyatakan, terus yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di menghamparkan bumi, terus yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, terus dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Puji Tuhan. Kemudian Tuhan juga memberikan nafas kepada manusia yang menduduki bumi, juga nyawa kepada manusia yang hidup di atas bumi. Puji Tuhan. Ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Terus telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Terus menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya penduduk bumi atau manusia berdosa sampai ke tata Allah,
maka seorang hamba Tuhan harus menjadi satu, menjadi perjanjian bagi umat manusia. Dua, menjadi terang di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Kita lihat penguraian dari dua hal. Menjadi keterangan menjadi perjanjian bagi umat manusia, artinya A, menjadi contoh teladan. B, menjadi surat Kristus yang dapat dibaca dan dikenal, baik perkataan dan perbuatan kita semua. Amin. C, menjadi dasar kebenaran. Menjadi dasar kebenaran. Itu perjanjian. Itulah yang disebut menjadi perjanjian bagi umat manusia. Puji Tuhan. Janji Tuhan, itulah firman Allah, ya dan amin. Kalau itu betul-betul mendarah daging dalam kehidupan kita, sudah otomatis. A, menjadi contoh teladan. B, menjadi surat Kristus yang dapat dibaca, dikenal, baik perkataan, perbuatan, gerak-gerik, baik gerak-gerik saat duduk, gerak-gerik saat berdiri, dalam segala situasi. C, menjadi dasar kebenaran. Saya ini melihat satu gerakan mengerti sekali loh. Jadi jangan saudara mau menyembunyikan gerakan-gerakan sekecil apa saja. Bisa saya padukan sorot mata, mimik, gerakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Seharusnya saudara mengerti itu. Tapi entah kenapa hati yang keras ini dipertahankan. Bagaimana? Mau menjadi korban pendamaian? Amin. Atau membiarkan penduduk bumi begitu saja terlena di bumi ini? Inilah tanggung jawab dari seorang imam. Harus menjadi perjanjian bagi umat manusia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian menjadi terang bagi umat manusia. Berarti bercahaya. Ya, bercahaya. Tujuannya, boleh baca ayat 7. Tadi ayat 6, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Tujuannya ayat 7. Untuk membuka mata yang buta. A, untuk membuka mata yang buta. B, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Untuk membuka mata yang buta. Itu A, sama dengan tercelik. Kalau seseorang kerohaniannya belum tercelik, mata rohaninya belum tercelik, dia tidak akan pernah memandang kemuliaan Allah. Bayangkan saja, dua murid yang berjalan menuju ke Emmaus, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi sepanjang perjalanan mereka tidak mengenal Yesus dalam mengenal pribadi Yesus, anak Allah. Nanti setelah Yesus mengadakan pemecahan roti dan dia melakukannya tepat seperti yang pernah mereka lihat, barulah mata mereka terbuka, tercelik. Barulah mereka bisa memandang kemuliaan surga. Barulah bisa mengerti segala sesuatunya. Kalau belum tercelik, pikiran seseorang menjadi tumpul. Karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini loh. Berhala-berhala di bumi. Ilah zaman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. B, tadi untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Mengeluarkan hukuman dari tempat tahanan. Sama dengan membebaskan tawanan. Sama dengan membebaskan tawanan. Puji Tuhan. Saudara, pekerjaan daripada iblis setan supaya orang-orang berada terkurung dan tidak boleh pulang ke rumah. Puji Tuhan, tetapi sampai malam ini Tuhan bebaskan kita dari segala belenggu dosa. Baik dosa kejahatan, kenajisan, baik dosa oleh dunia dengan arusnya, baik dosa oleh daging dengan segala keinginannya. Sehingga kita boleh datang, melangkah untuk masuk berada di dalam rumah Tuhan.
Dan selanjutnya dua tangan ini kita gunakan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. C. Mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara. C. Mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara. Puji Tuhan. Saudara, banyak orang yang sedang duduk dalam gelap di rumah penjara. Banyak orang sekarang itu bagaikan orang yang berada dalam zona kenyamanan. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya nanti akhir dari perjalanan rohani ini adalah perjamuan malam kawin anak domba. Pesta nikah, perjamuan malam kawin anak domba, pesta nikah anak domba. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen duduk di dalam gelap, tetapi itu merupakan rumah penjara. Itu jelas menunjuk zona kenyamanan. Menyingkir dari salib. Itu sama dengan duduk dalam gelap di rumah penjara. Bukankah malam ini kita duduk di dalam rumah Tuhan? Amin. Karena malam ini oleh karena perkenanan Tuhan, kita dimungkinkan untuk menghadap tahta kasih karunia. Puji Tuhan. Haleluya. Karena Yesus sudah menjadi korban pendamaian bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan. Seharusnya ada timbal balik. Kalau Yesus sudah menjadi korban pendamaian bagi kita, harusnya kita juga menjadi korban pendamaian untuk penduduk bumi. Supaya penduduk bumi bisa mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus. Mengikuti tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah itu. Sehingga bumi sampai kepada tahta kemuliaan. Inilah perjalanan mempelai. Jadi perjalanan Getsemane sampai kepada Golgota itu perjalanan mempelai. Getsemane itu doa penyembahan. Dari situlah mulai penyalipan itu terjadi sampai kepada eksekusi di Golgota. Itulah perjalanan mempelai. Sebab itu, kalau kita melihat ada orang lain berada dalam zona kenyamanan, sebetulnya dia sedang duduk dalam gelap di rumah penjara. Tapi sangat disayangkan sekali banyak orang Kristen seperti itu. Nah, inilah tugas kita masing-masing. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita tidak mau tahu. Maka coba kembali kita baca ayat 5 lagi. Beginilah firman Allah Ya, terus? yang menciptakan langit dan membentangkannya. Ya, terus? Yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Terus? Yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya. Ya. Dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Ya, puji Tuhan. Di sini dikatakan memberikan napas kepada umat manusia dan nyawa kepada mereka. Berarti Tuhan mau supaya manusia, penduduk bumi, yang menduduki bumi yang dihamparkan oleh Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Tuhan yang memberikan napas kepada umat manusia dan nyawa kepada manusia yang hidup di atas bumi yang dihamparkan itu. Tuhan tidak menginginkan ada kebinasaan. Selagi hayat ada di dalam kandung badan, manfaatkan waktu yang tersisa. Kita tidak bisa mengubah saat dan waktu. Tetapi saat dan masa yang ada ini kita tunjukkan dengan baik. Dan waktu yang tersisa ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa ini lagi. Dengan bermain-main dengan dosa yang ditimbulkan oleh daging, kenajisan, dan dunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus baik bukan? Amin. Kasih setianya
kita sudah rasakan hingga sampai malam ini. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Ya, Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, ya, atau kemasyuranku kepada patung. kepada berhala. Puji Tuhan. Tuhan rindu supaya manusia lepas dari segala jenis berhala di bumi. Maka kita sebagai orang Kristen tidak boleh terlena dengan segala berhala-berhala di bumi. Kita dibentuk, diciptakan dari seonggok tanah liat. Maka kita harus kembali kepada Sang Kali, Sang Pencipta. Tuhan tidak mau kita terlena oleh karena berhala. Kalau harta, kekayaan, uang, kedudukan, jabatan, pendidikan yang tinggi menjadi Tuhan kecil, maka sampai kapanpun sama seperti orang yang duduk di dalam penjara, duduk di dalam gelap di dalam penjara, terlena dengan keadaan-keadaan dunia, terlena dengan berhala-berhala di bumi. Tuhan tidak mau itu. Maka tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada seorang hamba Tuhan yang sudah dibentuk, berarti ditenun, dipintal dari sejak kandungan, harus kita kerjakan. Kita harus memberi sebuah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan dengan baik, karena kelak Tuhan tuntut itu semua dari kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dampak positif. Memang Tuhan menuntut tanggung jawab dari seorang hamba Tuhan, dari seorang yang sudah ditenun dipintal, tetapi lihat dampak positif menjadi hamba Tuhan. Lihat. Yesaya 44. Ayat 21 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan penebus Israel. Ya. Ingatlah semua ini, hai Yakub. Korban penebus. Terus. Sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Ya. Aku telah membentuk engkau. Ya. Terus. Engkau adalah hambaku, Ya. hai Terus. Israel. Terus. Engkau tidak kulupakan. Puji Tuhan. Sebelumnya saya akan sampaikan dengan tandas. Hamba Tuhan dibentuk menjadi hamba Tuhan, saudaraku, dengan catatan supaya menjadi dibentuk, dipintal, ditenun menjadi hamba Tuhan, menjadi membawa berita salib, menjadi korban pendamaian untuk memperdamaikan penduduk bumi yang hidup di atas bumi yang dihamparkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Itu memang tugas kita, itu memang tanggung jawab dari seorang hamba Tuhan, betul. Tetapi lihat, Tuhan berkata, engkau tidak kulupakan. Tuhan tidak melupakan seorang hamba Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan seorang yang memberita salib, menjadi korban pendamaian di tengah-tengah ibadah pelayanan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak lupakan. Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun kita berkata Tuhan melupakan aku, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Yesaya dalam tulisannya yang lain. Tuhan melupakan aku, Tuhan meninggalkan aku. Sesungguhnya sekalipun seorang perempuan bisa meninggalkan anaknya, tapi Tuhan sebetulnya tidak pernah melupakan hamba Tuhan. Miliknya Tuhan. Yesyurun, milik kepunyaan yang dipilih oleh Tuhan. Tidak dilupakan. Puji Tuhan. Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Terus? Allah adalah satu-satunya penebus. Ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Ya. Yang menciptakan engkau, Ya. hai Yakub. Ya. Yang membentuk engkau, hai Israel. Ya, hamba Tuhan dibentuk dari sejak kandungan. Terus? Janganlah takut. Jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau. Terus? Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ia dipanggil dengan nama. Terus? Engkau ini kepunyaanku. Puji Tuhan. Tuhan memanggil dan menyebut namanya. Pendeknya Tuhan mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tuhan mengenal hamba Tuhan.
hambanya yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan mengenal. Jadi saudara, jangan merasa saudara ditinggalkan Tuhan manakala sedang menghadapi sebuah persoalan, manakala menghadapi sebuah pergumulan atau situasi yang sulit yang sangat menghimpit. Sebab Tuhan sendiri berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Puji Tuhan. Tuhan memanggil dan menyebut namanya. Pendeknya Tuhan mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 3. Mari kita lihat dulu. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 4-5. Wahyu pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan Ya. kepada jemaat di Sardis. Ya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Tidak mencemarkan pakaiannya. Biar kita memiliki tabiat yang baik. Amin. Tabiat yang tidak cemar dengan dosa kejahatan, dosa kenajisan. Tabiat itu berarti pakaian kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tabiat pakaian yang sudah dipintal, ditenun dari sejak rahim kandungan ibu, nanti akan lebih indah dari pakaian Salomo. Terus, mereka akan berjalan dengan aku. Amin. Terus, dalam pakaian putih. iya, terus Karena mereka adalah layak untuk layak. Ayat 5. Barang siapa menang, Perhatikan baik-baik, barang siapa yang menang. Terus, akan dikenakan pakaian putih yang demikian. terus Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. dikenal namanya, ditulis dalam kitab kehidupan. Terus, Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan iya, Allah, disebut para malaikatnya. namanya di hadapan Allah Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Jadi Tuhan tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan anak domba. Pendeknya begitu saja. Tidak usah susah untuk dimengerti. Pendeknya Tuhan tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan anak domba. Amin. Sebaliknya Tuhan akan mengaku namanya. Strip pertama di hadapan Allah Bapa. Strip yang kedua di hadapan para malaikatnya. Berarti dapat kita simpulkan, kalau nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, menunjukkan bahwa Tuhan mengenal kita. Tanda Tuhan mengenal kita. Kita boleh penuh dengan kasih dari Allah Bapa. Kemudian kita boleh mendapatkan perlindungan, penjagaan karena malaikat-malaikat Allah. Tabiat dari Allah Bapa kasih. Tugas dari para malaikat adalah untuk melayani Tuhan. Menjaga hamba-hamba Tuhan. Tuhan utus malaikat Michael menghadapi peperangan manakala setan hendak mencobai seorang hamba Tuhan. Dia utus seorang Gabriel untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus kepada para gembala-gembala di padang yang senantiasa berjaga-jaga terhadap kawanan domba. Diakui kepada para malaikat. Malaikat ini yang akan malaikat Gabriel memberitahukan kabar sukacita. Malaikat Michael ini yang senantiasa mengadakan peperangan. Aman, hamba Tuhan aman di tangan Tuhan. Amen. Karena tangan Tuhan yang menenun dan memintal dari sejak kandungan. Tidak usah ragu khawatir dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak usah berhitung-hitung, memikir dua kali. Baik mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu. Tidak usah berhitung dua kali. Langsung terima keputusan Tuhan malam ini. Amin. Puji Tuhan. Rendah hati pun tidak usah berhitung-hitung. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita rendah hati, orang lain tertolong. Keluarga kita, nikah kita tertolong. Kalau tidak, orang lain penuh kekhawatiran nanti. Dan masih banyak kekacauan terjadi. Biar kita terus rendah hati. Kiranya dapat dipahami.
dengan baik. Soal mengenal, kita lihat itu, saya akan bawa saudara untuk melihatnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 14 sampai 15. Injil Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Iya. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Terus, Akulah gembala yang baik. akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Ya. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Tuhan gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya. Sebaliknya domba-domba mengenal Tuhan. Berarti mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Ayat 15. Sama seperti Bapa Ya. mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal anak. Terus sebaliknya, Dan aku mengenal Bapa. anak mengenal Bapa. Terus, Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. puji Tuhan. Soal mengenal dan dikenal oleh Tuhan, di situ ada tanda darah, yaitu kasih Allah. Sebab Yesus berkata, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada tanda darah. Amin, saudaraku. Amin. Soal kenal mengenal itu di situ ada tanda darah. Di situ ada tanda darah. Tidak mungkin kita mengenal Allah kalau kita jauh menyingkir dari darah salib Kristus. Itu sesuatu yang mustahil. Kita nanti bisa mengenal Tuhan lah luar dalam sampai kedalaman hatinya kalau kita senantiasa memikul salib dan bertekun di dalamnya. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan pengenalan ini sangat luar biasa. Pengenalan ini sama seperti Bapa mengenal anak, sebaliknya anak juga mengenal Bapa. Lahir batin. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, sebab di situ ada tanda darah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, kita kembali lagi membaca Wahyu 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Di situ ada tanda darah. Baca ayat 4 saja. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya, terus Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Ya. Karena mereka adalah layak untuk itu. tidak mencemarkan pakaiannya berarti ada tanda darah. Kalau perbuatan kita tidak cemar itu karena salib. Itulah pakaian putih. Ada tanda darah. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menjadi putih bersih seperti pakaian putih kalau kita berada di luaran sana. Kalau kita menyingkir dari salib itu sesuatu yang tidak mungkin. Kita tidak cemar seperti pakaian putih. Itu karena ada tanda darah. Maka saudara jangan rugi memikul salib. Semakin banyak korban yang harus kita pikul, semakin darah Yesus tertumpah-tumpah. Berarti semakin disucikan, semakin tidak cemar. Sampai nanti menjadi pakaian putih. Itulah lenan halus yang dikaruniakan kepada mempelai wanita Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itulah lenan halus, itulah pakaian, itulah tabiat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tabiat itu tidak cemar karena ada tanda darah. Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Baca. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Terus Kemudian daripada itu aku melihat. ayat 9 ini adalah bayangan dari inti mempelai karena mereka datang dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Jadi bukan Israel tulen, tapi bangsa kafir. Tapi turut menjadi mempelai Tuhan. Berarti bayangan dari inti mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tapi juga turut menjadi mempelai. Terus
Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak Ya. yang tidak dapat terhitung banyaknya Ya. dari segala bangsa dan suku dan Ya. kaum dan bahasa. Terus, Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. puji Tuhan, berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, melayani Tuhan dan pikul salib. Itu maksudnya. Terus, Memakai jubah putih memakai jubah putih. Terus, dan memegang daun-daun palak Ya. di tangan mereka. puji Tuhan. Inilah kumpulan besar orang banyak yang datang dari yang terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, dan mereka itu memakai jubah putih. Nah, ini adalah bayangan dari mempelai Tuhan. Bayangan dari inti mempelai Tuhan. Karena mereka menjadi mempelai karena mereka bukan Israel tulen. Amin. Tapi turut menjadi mempelai, menjadi bayangan mempelai, bayangan dari inti mempelai. Intinya itu 144 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat 14 loncat. Maka kataku kepadanya. Tadi mereka memakai jubah putih bukan? Amin. Lalu kita lihat lebih jauh, lebih terang ayat 14. Maka kataku kepadanya. Ya. Tuan mengetahuinya. Ya. Lalu ia berkata kepadaku. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ada tanda darah. Amin. Mereka yang memakai jubah putih ada tanda darah. Amin. Kesusahan besar, tanda darah. Terus, Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih Iya. di dalam darah anak domba. berarti sengsara salib adalah suatu kesempatan, adalah momen yang tepat untuk mencuci jubah sampai putih bersih. Amin. Itulah. Jadi jelas tidak bisa dipungkiri. Orang yang dikenal, hamba Tuhan itu dikenal Tuhan dari tabiatnya, dari pakaiannya. Karena pakaiannya itu sudah putih bersih di dalam darah anak domba. Tetapi lihat, nabi-nabi palsu yang disebut serigala berbulu domba di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15. Pada ayat 21 sampai 23, memang betul-betul mereka membuat suatu perbuatan yang ajaib. 3 perkara perbuatan ajaib, dan mereka lakukan itu semua demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jadi Tuhan melihat dari tabiat, dari pakaian. Kalau pakaian dari serigala, binatang buas, bukanlah pakaian yang berasal dari Tuhan. Kalau pakaian yang berasal dari Tuhan, diawali tadi dari keluaran pasal 35. Sebagaikan perempuan yang ahli mempersembahkan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Ini berbicara tentang Injil sepenuh. Ini berbicara tentang salib yang membentuk tabiat daripada hamba Tuhan. Ditenun, dipintal dari sejak kandungan. Inilah yang dipersembahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, kita ini milik kepunyaan Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengenal kita. Amin. Tapi Tuhan tidak mengenal serigala. Serigala itu tidak bisa diberi pakaian putih, susah. Tapi kepada kehidupan hamba Tuhan, berarti yang sudah dibentuk, ditenun, dipintal dari sejak kandungan, dikenal, karena dibentuk oleh darah salib. Amin. Amin, saudara. Amin. Dibentuk oleh pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus, tanda darah, tanda air. Sejak kandungan, dari rahim ibu, Tuhan sudah mengenal kita. Dari sejak rahim ibu, Tuhan sudah mengenal hamba-hamba Tuhan. Dijadikan Yesyurun, orang-orang yang dipilih Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan ragu, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengetahui kebutuhan kita semua. Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan mengakui nama kita kepada Bapa supaya kita limpah kasih. Tuhan mengakui nama kita kepada para malaikat supaya kita boleh ada penjagaan dan mendapatkan berita surga, berita sukacita.
manakala kita berada di atas muka bumi yang dihamparkan oleh Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.